Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Arief, Ya. Dr. Muhammad Arief Setiawan ya. Ya. Pak Arief, saya panggil ahli juga ya. Ya. Pak Arief, mohon dijelaskan hakikat dan tujuan dari proses pra peradilan dan dihubungkan dengan perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan prinsip due process of law. Silakan, Pak. Ya, pra peradilan itu kan satu institusi di mana melibatkan pengadilan melalui kewenangan hakim untuk mengawasi penggunaan kewenangan yang diberikan oleh hukum acara pidana kepada aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedikit atau banyak, apa yang dilakukan dalam penggunaan kewenangan di tingkat pemeriksaan pendahuluan itu bisa bersinggungan, bisa melanggar hak-hak asasi manusia bagi mereka yang terkena tindakan-tindakan tertentu. Karena itu, pra peradilan hadir atau dihadirkan untuk memastikan pengawasan bahwa penggunaan kewenangan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan, prinsip, syarat, dan prosedur mengenai penggunaan kewenangan-kewenangan di tingkat pemeriksaan pendahuluan itu. Nah, kaitannya dengan due process of law, kalau kita artikan due process of law sebagai proses peradilan yang adil, sebagai lawan dari proses peradilan yang arbitrari, gitu, yang sewenang-wenang, maka due process of law itu mengandung ajaran bahwa tidak seorang pun boleh dikurangi atau dihilangkan hak-hak pentingnya yang menyangkut hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas hak kepemilikan, kecuali melalui proses yang disebut sebagai due process itu. Sehingga dengan demikian erat kaitannya antara pra peradilan dengan due process of law. Demikian. Oke. Saudara ahli, ada sebagian orang mengatakan begini, prosedur dalam hukum itu bisa saja diabaikan kalau untuk mencari hal yang penting, pokoknya materialnya, perbuatan pidananya terbukti atau tidak, prosedur bisa saja diabaikan. Nah, dalam konsep yang saudara jelaskan tadi, di mana posisi penting kepatuhan penegak hukum terhadap prosedur itu? Ya, ahli menganut ajaran bahwa di dalam hukum acara pidana itu ada prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, bahwa proses tidak boleh abai terhadap prosedur. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana itu melalui satu proses tertentu. Menangkap, menahan, memanggil orang, dan seterusnya itu kan proses. Nah, ketika proses itu dijalankan, dia dasarnya adalah kewenangan. Dan kemudian ketika kewenangan untuk melakukan proses itu dijalankan, maka ada prosedur-prosedur tertentu yang harus diikuti. Menangkap itu kewenangan dan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan mengurangi kebebasan seseorang untuk sementara waktu untuk keperluan penyidikan. Nah, karena itu berkaitan dengan perlindungan hak-hak tertentu, maka prosedurnya mengatur bahwa penggunaan kewenangan itu wajib mengikuti prosedur, sehingga prosedur tidak kalah pentingnya dengan persoalan keadilan. Prosedur bagian dari keadilan itu sendiri dalam perspektif hukum acara pidana. Oke. Kalau begitu, bisakah penegakan hukum atas nama apapun kepentingan suara masyarakat misalnya, atau semangat penegakan hukum, kemudian prosedur itu diabaikan? Atau bisakah penegakan hukum dilakukan dengan cara yang melanggar hukum? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Ya. Oke. Saudara ahli, kita lanjut ke KUHAP ya. Dalam sebuah pelaporan, dalam sebuah proses hukum pidana, itu kan ada tahapan-tahapannya. Ya. Mulai dari laporan polisi sampai putusan pengadilan, kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sampai dengan
penanganan perkara pidana atau proses hukum pidana sesuai dengan hukum acara pidana? Ya, secara garis besar tahapan di dalam keseluruhan proses peradilan pidana itu kan bisa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Semua tahapan sebelum perkara masuk ke tahap pengadilan atau tahap adjudikasi itu dan disebut sebagai pra-adjudikasi. Mulai penyelidikan, penyidikan, dan kemudian tindakan proses penuntutan. Itu namanya pra-adjudikasi. Nah, semua proses peradilan, baik mulai dari pra-adjudikasi sampai post-adjudikasi, ada ketentuan tentang proses dan prosedurnya yang harus diikuti. Karena itulah maka di dalam hukum acara pidana, semua tindakan-tindakan itu harus melalui tahapan-tahapan proses dan prosedur yang sudah ditentukan. Karena KUHAP sendiri sudah menentukan sebenarnya pelaksanaan hukum acara pidana itu hanya didasarkan pada undang-undang ini. Berarti KUHAP, jadi tingkatannya adalah undang-undang. Legalitas di dalam hukum acara pidana itu lebih keras daripada hukum acara pidana itu lebih keras daripada hukum pidana material karena dia tidak mengenal perundang-undangan sebenarnya. Tindakan dalam hukum acara pidana itu undang-undang. Nah, di bawahnya itu kan nanti memang ada ketentuan yang sifatnya teknis-teknis yang diatur dalam itu. Tapi kalau kita baca KUHAP-nya sendiri adalah pelaksanaan hukum acara pidana itu dasarnya adalah undang-undang. Karena itulah maka tahapan-tahapan tadi diatur di dalam undang-undang yang namanya KUHAP tadi. Oke, berarti ada tahap pra-adjudikasi, ada adjudikasi, dan satu lagi apa tadi? Pasca-adjudikasi. Post-adjudikasi. Post-adjudikasi, oke. Nah, saya ingin fokus di proses pra-adjudikasi, karena proses tahapan yang mau kita uji kan di pra-adjudikasi. Ya. Saudara ahli, ditunjukkan pasal 1 angka 45 KUHAP. Di pasal 1 angka 45 KUHAP ini, kalau bisa kita baca bersama-sama, itu ada terminologi laporan. Kalau di 46-nya pengaduan. Ada terminologi laporan. Di sini disebut pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada penyidik Polri, PPNS, penyidik tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana. Nah, dalam tahap pra-adjudikasi tadi, posisi laporan ini di mana? Posisi laporan itu adalah salah satu bentuk informasi masukan kepada penegak hukum mengenai telah, sedang, atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sehingga itu adalah bentuk informasi untuk memberi masukan. Dari situlah maka kemudian kalau kita mengenal dalam sistem peradilan pidana itu kan sebenarnya yang ditangani oleh proses peradilan pidana sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai reported crime. Itu berarti ya itu melalui lewat yang namanya laporan. Termasuk juga pengaduan, kalau itu ada pengaduan di situ hanya beda itunya saja, tapi pengaduan itu juga bentuk informasi masuknya perkara ke dalam sistem. Jadi dengan demikian posisi laporan itu mendahului untuk masuknya satu perkara ke dalam sistem peradilan. Kalau di tahap pra-adjudikasi, laporan itu seharusnya di awal atau setelah dilakukan penyelidikan atau setelah penyidikan. Bagaimana tahapannya itu, saudara ahli? Laporan itu seperti yang tadi saya sampaikan, pemahamannya adalah masukan informasi kepada penegak hukum agar penegak hukum tahu bahwa ini ada yang namanya tindak pidana, apakah sedang, telah, atau diduga kan gitu. Sehingga dengan demikian laporan mesti mendahului dari tindakan-tindakan yang lain. Tindakan yang lain itu apa itu, saudara ahli? Tindakan yang lain kan tidak lanjut dari satu laporan, karena laporan itu bisa masuk kepada penyelidik ataupun pada penyidik yang kemudian menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan di dalam hukum acara. Oke, berarti laporan dulu, baru kemudian ada proses lanjutan, penyelidikan. Ya. Kalau cukup buktinya baru penyidikan dan tahap lebih lanjut, ya, begitu ya. Tidak bisa dibalik itu, saudara ahli? Tidak bisa. Tidak bisa dibalik. Kalau ada situasi laporan polisinya itu bulan Januari 2026. Tetapi penyelidikannya dilakukan Agustus 2025. Artinya sebelum penyelidikan dilakukan sebelum laporan polisi tersebut.
menurut saudara ahli, pendapat saudara ahli sesuai dengan KUHAP, situasi itu mohon diberikan penjelasan. Jadi penyidikan dilakukan tanpa berdasarkan laporan. Penyelidikan dilakukan pada bulan Agustus 2025, laporan polisinya pada bulan Januari 2026. Berarti penyelidikan mendahului laporan. Betul. Ya, itu kan tidak tertib dalam prosedur. Harusnya kan laporan dulu baru tindak lanjuti dengan penyelidikan ini. Oke. Tidak tertib dalam prosedur itu apakah saudara ahli maksud itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Ya, melanggar artinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oke, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Oke. Nah, kita maju sedikit ini saudara ahli, penyelidikan. Tadi kan saudara ahli bilang penyelidikan dulu baru penyidikan. Gitu kan. Kalau dari pengetahuan saudara ahli dan juga ketentuan di KUHAP, sebuah surat perintah penyidikan apakah diperbolehkan atau dimungkinkan tanpa dicantumkan pada bagian menimbangnya kapan penyelidikan atau berdasarkan surat perintah apa penyelidikan dilakukan? Ya, kalau yang dipahami oleh ahli adalah bahwa dalam surat perintah penyidikan itu merefer pada adanya laporan. Oh, adanya laporan. Ya. Oke, kemudian dari hasil penyelidikan. Penyelidikan, begitu ya. Oke. Nah, kalau ternyata di surat perintah penyidikan itu tidak di refer atau tidak mengacu begitu adanya proses penyelidikan sebelumnya, surat perintah penyelidikan, dan bahkan tidak mengacu juga, tidak diacu juga di sana ada gelar perkara hasil penyelidikan, bagaimana ahli melihat surat perintah penyidikan yang seperti itu? Ya, ahli memahami kalau itu di dalam ketentuan KUHAP-nya itu, penyelidikan itu kan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidikan. Karena dari penyelidikan itu kemudian ada laporan yang harus disampaikan kepada penyidik, dan untuk masuk ke dalam tahapan penyidikan itu kan melalui tahapan gelar perkara, sehingga penyidik bisa menentukan apakah perkara itu dugaan peristiwa pidananya itu ada apa tidak ada. Kalau ada ditingkatkan dari penyidikan, kalau tidak ada kemudian dihentikan, kan begitu. Sehingga dengan demikian kalau dilihat alurnya seperti itu, maka penyelidikan mendahului penyidikan. Oke. Izin yang mulia, kami menunjukkan bukti dokumen yang kemarin kami ajukan. Tolong ditunjukkan surat perintah penyidikan 2932. Di Zoom aja. Saudara ahli, ini kami tunjukkan surat perintah penyidikan 2932 yang kami jadikan bukti juga di sini ke bawah. Nah, di bagian menimbang itu bisa dilihat bagian pertama, coba satu dulu. Bagian pertama adalah Undang-Undang Tipikor, bagian kedua Undang-Undang Kepolisian, bagian ketiga TPPU, keempat pasal 3 Undang-Undang KUHP, bagian kelima sejumlah pasal di KUHAP, bagian keenam Undang-Undang Penyesuaian Pidana, 7 laporan polisi 13 Januari 2026, 8 surat perintah Kakor Tas Tipikor. Nah, pertanyaannya di bagian menimbang ini tidak di refer adanya surat perintah penyelidikan atau gelar hasil berita acara gelar perkara penyelidikan. Dari hukum KUHAP yang tadi saudara ahli jelaskan, bagaimana saudara ahli melihat tidak dicantumkannya surat perintah penyelidikan ini? Ya, kalau itu kan berarti tidak sesuai dengan prosedur, sesuai dengan prinsip yang ahli yakini bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur, berarti ada prosedur yang dilewati, yaitu penyelidikan. Karena tindakan penyelidikan selalu harus dimulai dengan adanya pemenuhan administrasi itu, yaitu dalam bentuk surat perintah penyelidikan. Oke, saudara ahli,
Ini bagi sebagian orang kan cuma selembar surat ini, saudara ahli, atau beberapa lembar surat sprindik gitu. Dalam hukum acara pidana, sebenarnya sprindik itu surat apa dan bisa melahirkan kewenangan apa dan berdampak apa terhadap orang-orang? Ya, jadi kan begini, sprindik itu kalau dalam pemahaman saya dalam salah satu ciri dari due process of law itu kan masuk di notice. Setiap ada tindakan yang melibatkan atau menyangkut seseorang, maka orang harus mendapatkan pemberitahuan. Pemberitahuan itu harus formal. Nah, formalitas pemberitahuan itu macam-macam. Ada yang salah satunya adalah lewat notice yang namanya surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan sebagai dasar melakukan aparat penegak hukum pidana itu yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas melakukan penyidikan, yaitu tugas untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu menjadikan terang tindak pidananya dan guna untuk menentukan siapa pelakunya. Dengan demikian posisi sprindik itu menjadi sangat penting karena dengan adanya surat perintah penyidikan itu maka orang pejabat yang ditunjuk untuk melakukan itu menjadi mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan tadi mencari dan menemukan bukti dan seterusnya. Dalam proses penyidikan itu kan ada sejumlah upaya paksa yang bisa dilakukan. Ya. Upaya paksa itu, apakah upaya paksa itu yang Anda maksud tadi, saudara ahli maksud tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dasar sprindik tersebut. Jadi setelah sprindik, orang yang ditunjuk, ditugaskan itu bisa misalnya menggeledah, menyita, menangkap orang, atau bahkan menetapkan tersangka, atau proses-proses yang lainnya. Apakah demikian? Upaya paksa hanya salah satunya saja. Jadi kalau upaya paksa diartikan sebagai tindakan aparat penegak hukum untuk mengurangi kemampuan seseorang dalam mengakses terhadap harta bendanya atau melakukan kewenangan dalam bergerak, bertindak, melakukan satu bentuk perbuatan tertentu, dikurangi, suka atau tidak suka biar dikurangi untuk keperluan penyidikan, maka itu dasarnya mesti harus dimulai dari sprindik dulu, karena dengan sprindik itu kewenangan itu baru muncul untuk melakukan salah satunya adalah upaya paksa, sehingga upaya paksa tidak bisa dilakukan tanpa apa yang namanya sprindik itu tadi. Berarti posisi sprindik ini sangat penting dalam hukum acara pidana ya, Prof? Iya, karena satu bentuk notice yang menjadikan punya kewenangan melakukan tindakan. Dan tindakan itu menjadi sangat penting karena tindakan itu untuk mencari pembuktian. Pembuktiannya itu hanya bisa dilakukan di tingkat penyidikan, sehingga relate-nya di situ. Nah, nyambung dengan yang tadi nih, kalau sprindik itu surat perintah penyidikan yang jadi dasar untuk proses lanjutan tersebut itu ternyata tidak sesuai dengan prosedur atau bahkan melanggar hukum acara, konsekuensinya apa itu, saudara ahli? Ya, tindakannya tidak sah. Tindakannya tidak sah, oke. Kalau tindakannya tidak sah, jadi sprindiknya yang tidak sah atau tindakan yang tidak sah? Sprindiknya sendiri kan bisa dinilai keabsahannya sebenarnya. Tapi kemudian tindakan yang menyangkut upaya paksa dan lain-lain tadi didasarkan pada sprindik. Sehingga dengan demikian sprindik menimbulkan kewenangan pada penyidik untuk melakukan tindakan tertentu, salah satunya upaya paksa. Sehingga kalau sprindiknya tidak sah, ya mestinya tindakan berikutnya menjadi tidak sah pula, karena didasarkan pada sebab yang tidak sah. Oke, berarti kalau sprindiknya tidak sah, maka dokumen-dokumen turunan setelah sprindik itu juga turut menjadi tidak sah, begitu ya, saudara ahli. Saudara ahli, kita masuk ke isu kedua, ini terkait dengan penggeledahan. Bisa dijelaskan nggak, saudara ahli, sebenarnya di hukum acara kita posisi penggeledahan itu, baik tujuan, syarat, prosedurnya atau filosofinya sebenarnya apa itu, saudara ahli? Penggeledahan itu kan salah satu upaya paksa, ya, di mana
penyidik itu mempunyai kepentingan untuk mencari alat bukti. Untuk mencari alat bukti itu diperlukan tindakan yang namanya menggeledah. Apakah itu memeriksa bangunan, gedung, kemudian memeriksa badan, dan seterusnya. Karena itu sebenarnya penggeledahan itu pemeriksaan dalam rangka untuk mencari pembuktian. Nah, tindakan itu tentu sedikit atau banyak akan mengurangi atau mengganggu hak-hak asasi orang yang terkena dalam upaya paksa itu. Privasinya terkurangi, kebebasannya terkurangi, diganggu. Karena itulah maka harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu agar penggeledahan yang dilakukan bisa disebut sebagai penggeledahan yang sah. Karena kalau tidak melalui prosedur tertentu kan penggeledahannya menjadi tidak sah. Oke, berarti harus ada syarat dan prosedur ya dalam penggeledahan. Saudara ahli, bisa dijelaskan nggak? Di KUHAP kan diatur salah satu dasar atau syarat dilakukannya penggeledahan itu harus ada izin pengadilan. Ya. Nah, filosofinya sebenarnya apa itu, saudara ahli? Kenapa nggak dibiarkan saja, misalnya penyidik bisa geledah untuk kepentingan penanganan perkara, tapi KUHAP mengatur harus ada peran pihak ketiga nih, peran pengadilan untuk memberikan izin. Silakan. Ya, itu istilah lainnya kan sebenarnya kan judicial scrutiny. Jadi bagaimana hukum acara pidana itu dalam mengawasi penggunaan kewenangan penyidik dan penuntut umum itu diawasi oleh pengadilan. Sehingga dengan demikian pengadilan itu mempunyai tugas untuk melihat urgensi dari tindakan itu. Apakah tindakan itu memang diperbolehkan, tindakan itu diperlukan. Sehingga dengan demikian pengadilan dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa yang mengganggu privasi dan hak kepemilikan. Itu yang dimaksud dengan judicial scrutiny itu. Oke, saudara ahli, ini karena waktunya terbatas, saya langsung saja ya. Kami mengajukan bukti, ada 3 bukti terkait dengan penggeledahan ini. Pertama, kami menemukan ada 2 surat perintah penggeledahan. Ya. Tolong ditunjukkan yang pertama ini surat perintah penggeledahan 2934. Jadi 2934. Kemudian yang kedua, silakan ditunjukkan. Surat perintah penggeledahan 3006. Ya. Nah, kembali lagi ke 2934. Jadi ada 2 surat perintah penggeledahan yang dilakukan. Untuk 2934 itu tertanggal di bawah, coba. Tertanggal 6 Juli 2026. Ya, surat perintah penggeledahan. Ya, 2934. Nah, kami perlihatkan dulu saudara ahli. Untuk surat perintah penggeledahan 2934 itu disebutkan poin pertama, coba. Melakukan tugas penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi tidak spesifik lokasi tertentu, tapi wilayah hukum Polda Metro Jaya. Menurut saudara ahli, pendapat saudara ahli dengan KUHAP yang baru dan aturan-aturan lain yang terkait, itu kan ada aturan penggeledahan itu harus spesifik lokasinya. Bagaimana menurut pendapat ahli kalau lokasinya dibuat umum seperti ini? Ya, itu menimbulkan ketidakpastian karena itu wilayah Polda Metro Jaya itu kalau setingkat provinsi itu kan berarti luas sekali, sehingga tidak jelas lokasi mana yang mau dicari gitu. Karena tuntutan KUHAP itu harus menjelaskan lokasi. Nah, apakah ini lokasi? Nah, ini kan lokasi yang sangat luas itu menciptakan ketidakpastian. Sehingga dengan demikian kalau ditanyakan kepada saya secara umum ya tidak menimbulkan kepastian begitu saja. Oke. Karena kami tunjukkan terlalu luas. Kami tunjukkan surat yang kedua ini saudara ahli. Ya. Surat 3006.
surat 3006 ini tertanggal 8 Juli 2026, 2 hari kemudian. Ya. Nah, di sini sudah disebut alamat pastinya. Oke. Apakah yang saudara ahli maksud surat perintah penggeledahan yang benar itu yang seperti ini? Iya. Seharusnya seperti Iya. ini ya. Betul. Disebutkan alamat spesifiknya. Iya. Oke. Karena kalau ini kan sudah jelas yang nanti yang diperintahkan menggeledah rumah yang terletak ini gitu. Oke. Tidak semua rumah. Kalau hanya Polda Metro Jaya begitu, kan dia bisa masuk ke rumah siapa saja begitu. Apa konsekuensinya terkait dengan pengawasan atau upaya untuk meminimalisir abuse of power kalau terlalu luas seperti itu? Itulah pentingnya judicial scrutiny tadi. Pengadilan ketika diminta untuk izin, ya, untuk izin kan bisa dilihat apakah izin lokasinya spesifik itu benar atau tidak. Ya. Nah, kalau spesifik seperti ini kan berarti hanya satu objek jelas yang jelas masuk ke situ. Atau kalau ada 2 objek pun mungkin bisa disebutkan 2 objeknya. Yang penting jelas. spesifik begitu Spesifik. ya. Oke. Nah, kami kembali lagi ke surat perintah penggeledahan yang pertama, 2934. Silakan ditunjukkan. Saudara ahli, situasinya begini. Berdasarkan surat perintah penggeledahan 2934 ini, penegak hukum meminta izin ketua pengadilan. Jadi 2934 kan disebut wilayahnya umum tadi ya, wilayah Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian penegak hukum atau penyidik meminta izin ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan di luar wilayah Polda Metro Jaya, yaitu di kawasan Sentul. Tunjukkan izin pengadilannya. Ini penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, zoom coba di atas. Ini penetapan Pengadilan Cibinong nomor 26, kami ajukan juga sebagai bukti, menimbang di bold. Jadi yang diacu di sini adalah surat 2934 tadi, yang wilayahnya adalah Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian menetapkan lokasi penggeledahannya di rumah milik saudara Tatang di Sentul, yang kami sudah cek itu di luar wilayah Polda Metro Jaya. Bagaimana saudara ahli menjelaskan praktik seperti ini? Ya, kalau saya melihat praktik seperti ini, dimulai dari surat permohonan izin yang sangat general karena hanya menyebut lokasinya di wilayah Polda Metro Jaya. ahli jadi heran kok izinnya keluar spesifik menyebut tempat gitu yang sudah lokasinya sangat jelas, sehingga di situ mesti ada kesalahan administrasi bagaimana izin itu bisa keluar sementara permohonannya kan untuk wilayah Polda Metro Jaya. Oke. Ini kan secara faktual surat perintah penggeledahannya ada, izin penetapan pengadilannya ada. Tadi ada catatan, 2 catatan kan yang saudara ahli berikan. Nah, akhirnya produk ini itu bisa digunakan nggak atau sah nggak digunakan untuk langkah-langkah upaya paksa yang tadi saudara ahli bilang upaya paksa itu bisa merugikan pihak lain atau bisa mengurangi hak azazi pihak lain. Silakan dijelaskan. Ya, kalau menurut ahli ini tidak sah karena itu didasarkan kepada surat permohonan yang tidak benar, kemudian penetapannya tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan. Gitu. Kalau izin penggeledahan ini tidak sah, surat penggeledahannya dan izin penggeledahannya tidak sah, maka apakah penggeledahan yang dilakukan itu tetap sah secara hukum atau juga tidak sah? Ya tidak sah. Apa konsekuensi kalau penggeledahan itu tidak sah secara hukum, saudara ahli? Kalau penggeledahan tidak sah berarti tindakan-tindakan di dalam melakukan pemeriksaan di lokasi, baik menggeledah orang, menggeledah barang, menggeledah tempat, itu menjadi konsekuensinya tidak mempunyai keabsahan, sehingga tidak bisa. Kalau ditindaklanjuti nanti dengan tindakan
mengambil alih kewenangan atas satu benda, menyita misalnya, ada izin penyitaannya juga sama dengan seperti ini, penyitaannya pun tidak sah. Kalau penyitaan tidak sah berarti juga tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Oke, berarti kalau penggeledahannya tidak sah, surat penggeledahannya tidak sah, tindakan penggeledahannya tidak sah, maka bukti-bukti yang diamankan di sana atau dita itu juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Tidak bisa digunakan. Bisa nggak saudara ahli menjelaskan konsep pohon dari buah beracun yang terkenal sekali dalam dunia hukum pembuktian? Ya, kalau satu sebab itu misalnya itu tidak sah akan menghasilkan hal tidak sah gitu aja. Oke. Masih bisa nggak bukti-bukti yang disita di sana itu kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam proses lebih lanjut? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Saudara ahli, kita masuk tadi agak kedahuluan yang soal penyitaan. Kita masuk ke isu penyitaan. Untuk penyitaan sendiri itu kan ada syarat penyitaan harus dengan izin. Apakah konsepnya sama dengan judicial scrutiny tadi yang di penggeledahan? Sama. Bagaimana konsekuensi hukumnya kalau ternyata penyitaan itu tanpa izin pengadilan? Ya sama, menjadi penyitaannya tidak sah. Jadi penyitaannya juga tidak sah. Hasilnya juga tidak sah kan. Nah, ini kita masuk ke agak lebih dalam ini, saudara ahli. Penyitaannya Anda bilang tidak sah, tapi saya mau masuk lebih dalam. Sebenarnya barang-barang yang disita itu, yang diperbolehkan disita itu, apakah semua barang yang ada di lokasi penggeledahan atau ada indikatornya? Mohon dijelaskan. Indikator yang paling penting adalah barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Bolehkah barang-barang milik pribadi atau sifatnya pribadi tidak ada hubungannya dengan pokok perkara kemudian disita? Tidak bisa kalau nggak ada hubungannya. Apa yang harus dilakukan kalau kemudian ada barang yang disita, yang harus dilakukan penyidik ya, kalau ada barang yang disita kemudian ternyata itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana? Ya pihak yang Silakan. Ya. Mohon maaf saudara ahli, ini ya ujian bagi kita saudara. Yang pribadi tidak ada hubungannya. Saudara ahli, kalau kemudian tadi kan sprindiknya, kalau sprindiknya bermasalah atau juga tidak sah, maka otomatis penyitaannya juga tidak sah dan tidak bisa dijadikan alat bukti. Nah, konsekuensi lanjutan, apakah bisa barang-barang yang disita, apapun barang yang disita dari proses penggeledahan yang tidak sah dan penyitaan tidak sah itu digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, saudara ahli? Tidak sah itu kan berarti tidak bisa dan tidak bernilai sebagai pembuktian. Di KUHP baru ini kan ada, di KUHP baru ini yang berlaku 2 Januari 2026, yang berbeda dari KUHP lama, ada satu penekanan yang memberikan hak pada hakim ya, meskipun ini di persidangan ya, untuk mengesampingkan bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Konsep auxiliary rules, bisa saudara jelaskan nggak itu? Ya, itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa satu proses penyitaan yang tidak sah akan menghasilkan benda sitaan yang tidak sah pula. Kalau benda sitaan ini dimasukkan sebagai benda yang dipakai untuk membuktikan, maka dia tidak bernilai sebagai alat bukti. Karena itu dia harus dikesampaikan sebagai alat bukti. Oke, putusan MK itu ya. Saudara ahli,
Saudara ahli, soal penetapan tersangka, ini sambil jalan ya. Saudara ahli, sambil proses ini. Kalau dalam penetapan tersangka nih saudara ahli, dari perspektif due process of law, bisa nggak saudara ahli jelaskan apa saja sih yang harus betul-betul diperhatikan sebelum penetapan tersangka itu? Meskipun ada yang mengatakan ya tersangka itu kan belum tentu bersalah, tetapi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, diumumkan di publik dan bahkan bisa dilakukan beberapa upaya paksa, itu kan sejumlah kebebasannya atau sejumlah hak-haknya jadi tereliminir. Nah, bisa nggak saudara ahli jelaskan dari perspektif due process of law dan prinsip hukum acara, apa yang wajib betul-betul diperhatikan sebelum penetapan tersangka? Ya, jadi kan begini, kalau itu tadi putusan MK nomor 21 ya itu ya? 21. Yang dikutip? Ya. Ya, 21 tahun 2014. Itu kan sebenarnya karena bermula dari penetapan tersangka itu sering dilakukan tanpa kejelasan. Orang belum pernah diperiksa, belum pernah dipanggil, tahu-tahu sudah jadi tersangka. Kemudian kalau kita lihat dari pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku. Kita tahu di dalam sejarahnya kan dulu menggunakan makejapol itu. Cukup satu alat bukti ditambah laporan, padahal laporan kan bukan alat bukti. Itu berlangsung bertahun-tahun sehingga orang begitu mudah ditetapkan sebagai tersangka, dan itu kemudian diuji kan, diuji bahwa istilah bukti permulaan itu harus diberikan penafsiran yang sama dengan apa yang disebut sebagai cukup bukti yang dimaksud pasal 183 KUHP lama kan gitu, bahwa setidak-tidaknya bukti permulaan itu harus diartikan dua alat bukti yang sah kan gitu, sehingga itu menjadi penting. Yang kedua adalah bahwa jangan sampai orang dilanggar prinsip due process of law itu. Salah satu ciri yang lain adalah hak untuk didengar keterangan, hearing. Kalau orang dilibatkan dalam proses peradilan pidana, dalam prinsip due process itu harus diberi kesempatan untuk didengar keterangannya. Nah, didengar keterangannya itu kan bisa sebagai macam-macam, sebagai saksi, sebagai tersangka, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menetapkan seseorang jadi tersangka sesudah ada bukti permulaan yang cukup itu, dia sudah harus pernah diperiksa. Nah, Mahkamah Konstitusi menyebutkan sebagai calon tersangka. Hingga dengan demikian, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran itu adalah bahwa pemeriksaan calon tersangka itu sebenarnya adalah sebagai satu tanda bahwa orang mempunyai hak untuk didengar keterangan sebelum betul-betul ditetapkan sebagai seorang tersangka, yang ketika seseorang ditetapkan jadi tersangka itu kan menjadi ada pintu masuk untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa penangkapan dan penahanan itu kan hanya bisa dilakukan terhadap seorang yang statusnya tersangka. Sehingga penetapan tersangka itu menjadi pintu masuk untuk upaya paksa. Karena itu penting sekali terminal penetapan tersangka itu menjadi diberi persyaratan yang ketat agar tidak memudahkan penegak hukum untuk menetapkan seorang jadi tersangka. Jadi itulah maka kenapa kemudian harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum ditetapkan jadi tersangka menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga seseorang kita bisa lihat kegunaannya adalah pertama, ketika dia diperiksa jadi calon tersangka, seseorang sudah diberi warning bahwa tingkatannya semakin serius loh, sehingga bisa bersiap-siap untuk melakukan persiapan pembelaan diri sebelum benar-benar ditetapkan jadi tersangka. Itu menurut ahli demikian. Oke. Nah, putusan MK nomor 21 tahun 2014 ini, saudara ahli, tentu kami bertanya dari perspektif hukum acara pidana ya.
putusan MK ini kan menguji KUHP lama. Ya. Menguji KUHP lama. Sekarang sudah ada KUHP baru. Apakah, pertanyaannya sederhana, apakah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip atau tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi ini, tafsir atas Undang-Undang Dasar ke KUHP, kaidah-kaidah itu masih wajib dipatuhi nggak, masih berlaku nggak dengan keberadaan KUHP baru? Ya, menurut saya demikian. Kalau kita lihat juga KUHP yang baru itu kan sebenarnya sudah langsung merefer tentang penetapan calon tersangka itu setidak-tidaknya harus langsung menunjuk 2 alat bukti yang sah. Nah, kemudian pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah kemudian ada kewajiban memeriksa terlebih dahulu kan gitu. Nah itu kalau ahli melihatnya adalah itu kan prinsip di atas norma itu kan ada prinsip, ada asas, jadi ada nilai gitu. Nah yang berkaitan dengan persoalan prinsip-prinsip di situ tadi adalah keperluan tentang pemeriksaan calon tersangka itu kan sebenarnya adalah keperluan untuk pertama bahwa tindakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sebagai tindakan yang membuka pintu masuk untuk melakukan tindakan yang lebih serius lagi seperti penerapan upaya paksa penangkapan atau penahanan. Karena itu maka prinsip harus diperiksa dulu itu di situ gitu. Sehingga dengan demikian tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi itu menurut ahli masih penting untuk direfer. Oke, saudara ahli. Waktu ya. Izin minta tambahan waktu yang mulia. Mungkin 1-2 poin lagi. 1 atau 2 poin lagi. Ya. Oke. Saudara ahli, ini kita agak penting untuk memperdalam di sini. Bisakah saudara ahli menjelaskan secara sederhana konsep prinsip soal pemeriksaan calon tersangka ini jika dihubungkan dengan adanya kesadaran yang lebih besar, pergeseran paradigma dalam hukum acara pidana di KUHP baru yang menonjolkan perlindungan terhadap hak asasi secara seimbang dengan pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Dihubungkan dengan aturan yang disebut spesifik tentang larangan penerapan praduga bersalah dalam proses penyidikan. Silahkan. Ya, praduga bersalah itu secara eksplisit disebutkan sebagai harus dihindari kan begitu. Jika ketika menetapkan tersangka, jangan sampai penetapan tersangka itu menimbulkan praduga bersalah bagi seseorang. Karena itulah itu yang harus dihindari oleh penegak hukum. Salah satunya adalah dengan menerapkan standar pemeriksaan yang lebih berimbang. Sehingga dengan tahap-tahapan orang itu menjadi lebih jelas positioningnya. Ketika diperiksa sebelum dia dijadikan sebagai seorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga dengan demikian itu menjadi salah satu untuk mencegah terjadinya satu tindakan dalam penyidikan yang melanggar asas itu. Oke. Nah, kami ingin perdalam yang putusan MK ini, tunjukkan yang terkait dengan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya atau in absentia. Ada yang menafsirkan begini, saudara ahli, nanti mohon dijelaskan ya. Karena tindak pidana korupsi itu bisa disidang dengan in absentia, maka seolah-olah penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi itu boleh tanpa pemeriksaan calon tersangka. Nah, kami ingin tunjukkan undang-undang tipikor tindak pidana korupsi yang mengatur soal pemeriksaan tanpa kehadiran ini. Pasal 39. 38 ayat 1 di Zoom. Nah, di pasal 38 ayat 1 ini disebut di Undang Tipikor, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, terdakwa ya, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Kalau kata in absentia kan nggak ada di Undang-Undang Tipikor. Saudara ahli,
kalau situasinya si calon tersangka ini tidak pernah dipanggil. Yang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak pernah dipanggil. Ini prosesnya penyidikan ini. Tidak pernah dipanggil. Rumahnya jelas, alamatnya jelas. Apakah kalau tetap dipaksakan penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka, itu melanggar prinsip due process of law, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi tadi? Ya. Mohon dijelaskan sedikit ya. Jadi kewajiban untuk memeriksa sebelum ditetapkan jadi tersangka itu merupakan prosedur yang tidak bisa ditinggalkan, karena kalau kita lihat dari prinsip kan prinsip untuk didengar keterangannya itu sebagai salah satu ciri due process of law, sehingga dengan ditinggalkan satu prinsip itu menjadi tindakannya tidak sah. Oke, ini isu terakhir yang ingin saya tanyakan ke saudara ahli, izin yang mulia, terkait dengan alat bukti. Tadi saudara ahli mengatakan ada syarat 2 alat bukti. Mohon dijelaskan, apakah syarat 2 alat bukti ini itu hanya mengacu pada kuantitas jumlah bukti atau juga harus dilihat kualitas dan keterkaitan masing-masing alat bukti ini dengan perbuatan yang diduga dilakukan tersangka? Ya, kalau ahli berpendapat bahwa itu bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas, karena alat bukti itu harus bisa menunjukkan sangkaannya gitu. Sehingga dengan demikian kalau sebanyak apapun alat bukti dihadirkan, kalau sebenarnya tidak menunjuk pada bahwa itu relevan dengan penetapan tersangka, ya itu tidak belum terpenuhi 2 alat buktinya tadi, karena secara kualitas sebenarnya tidak berhubungan dengan penetapan tersangkanya. Oke. Nah, isu berikutnya soal alat bukti adalah soal autentifikasi. Ini kan di KUHP baru disebutkan eksplisit ini, saudara ahli. Ya. Mohon saudara ahli menjelaskan, apakah memungkinkan misalnya ada satu alat buktinya itu adalah screen capture, tangkapan layar yang kemudian di print. Screen capture ini tentu dari alat elektronik begitu ya saudara ahli. Ada bukti screen capture, tetapi tidak ditemukan bukti digital forensik yang dilakukan terhadap screen capture tersebut. Setidaknya kami tidak menemukan itu. Nah, dari perspektif kewajiban autentifikasi bukti, bagaimana saudara ahli melihat, dan kalau tidak terpenuhi, apa konsekuensinya? Ya, jadi begini, bukti elektronik itu bisa dipakai sebagai alat bukti, betul. Tapi untuk bisa dipakai sebagai alat bukti, dia harus melalui satu proses autentifikasi yang tentu orang awam tidak tahu, karena bukti elektronik itu kan sebenarnya sesuatu yang kemudian informasi elektronik yang disimpan, salah satu yang mempunyai makna. Ya, kemudian itulah yang nanti akan dibaca, dan itu harus yang dibaca adalah betul-betul yang valid. Karena itulah maka harus dipastikan autentifikasinya. Nah, digital forensik untuk memastikan apakah pengambilan barang buktinya itu sebagai satu barang bukti yang diambil secara sah, cara mengambilnya sah, sehingga pemeriksaannya juga nanti menjadi sah. Karena itulah maka kalau KUHP sekarang menegaskan itu berarti bahwa autentifikasi itu bisa dinilai, dan kalau tidak otentik, hakim pun diberi kewenangan untuk mengesampingkan itu sebagai alat bukti. Itu pentingnya ada pemeriksaan yang kemudian dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan dari ahli digital forensik. Apakah kalau tidak ada bukti pemeriksaan digital forensik, kemudian ketika bukti itu digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, kan minimal 2 alat bukti tadi ya saudara ahli, itu kemudian bisa digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, sah atau tidak sah? Menurut ahli tidak sah. Kalau tidak sah bukti-bukti yang digunakan, apakah penetapan tersangkanya sah? Ya, kalau itu menjadi hal yang penting dalam penetapan tersangka, salah satu 2 alat bukti, satunya itu ya kan menjadi kurang alat buktinya. Oke. Nah, dari situasi yang saudara ahli jelaskan dari awal tadi, jika terjadi ketidaksahan di surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, izin penggeledahan, penyitaan, dan kemudian alat bukti tidak diidentifikasi, kemudian seluruh perkara dan bukti-bukti ini dilimpahkan ke kejaksaan,
dilimpahkan untuk proses penyidikan. Kami tidak menguji proses pelimpahannya ke saudara ahli sekarang. Kalau itu dilimpahkan, bisakah kejaksaan menggunakan semua dokumen dan alat bukti tersebut dalam sebuah proses hukum? Atau apa yang harus dilakukan seharusnya? Ya, untuk satu hasil dari proses yang tidak sah kan hasilnya menghasilkan sesuatu yang tidak sah. Maka mestinya itu tidak dipergunakan. Dari kami cukup untuk ahli yang pertama. Berikutnya.